Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya I Gede Nyoman Indra Dinar Magata. NIM saya 2205531152. Di sini saya akan mempresentasikan fase equilibria, perubahan fase, dan fase karakteristik. Yang pertama, apa itu fase? Fase didefinisikan sebagai setiap bagian yang homogen dan berbeda secara fisik dari suatu sistem yang dibatasi oleh permukaan dan secara mekanis dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem. Yang kedua, aturan dan definisi fase. Aturan fase memberikan jumlah variabel dan aturan ini yang harus ditentukan berubah-ubah untuk mengatur sisa variabel aturan fase. Beberapa aplikasi aturan fase. Yang pertama ada titik triple. Pada gambar 1.1 yang A, dalam kasus ini P sama dengan 3, C sama dengan 1. Oleh karena itu, sistemnya invarian dan tidak ada tekanan atau suhu yang bisa bervariasi tanpa perubahan dalam jumlah fasenya. Pada gambar A, diagram fase air pada suhu sedang. Pada gambar B, diagram fase air pada tekanan tinggi. Dan yang kedua, dekomposisi kalsium karbonat. Pada gambar 1.1 yang B, P sama dengan 3, C sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1. Sistemnya univarian dan baik tekanannya atau suhu bisa bervariasi tanpa perubahan jumlah fase. Yang selanjutnya, equilibrium tahap 1 dan 2 komponen sistem. Sistem satu komponen. Sistem satu komponen, aturan fase berubah menjadi F sama dengan 3, P 22 karena fase tidak mungkin sama dengan 0. Maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P tekanan dan T suhu. Diagram fase adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem, komponen, dan fase yang dinyatakan dalam 2 dimensi. Dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik leleh, titik triple. Sebagai contoh adalah diagram fase 1 komponen adalah diagram fase air. Gambar 1, diagram fase air. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Titik triple memperlihatkan suhu di mana air mempunyai 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen dapat berupa campuran dan fase cair ke gas, cair ke cair, fase padat ke cair, ataupun padat ke padat. Karakteristik setiap campuran sangat khas. Misalnya ada sistem cair ke cair yang membentuk campuran yang homogen atau satu fase pada segala PT dan komposisi. Tetapi ada pula yang membentuk satu fase pada PT atau komposisi tertentu. Diagram fase untuk sistem 2 komponen digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh sebab itu, aturan fase berubah menjadi F sama dengan C P plus 1 karena salah satu variabel P atau T dalam keadaan konstan. Derajat kebebasan F menjadi sama dengan 2 min P titik 23 TP pada cair gas titik triple 8 sistem 2 komponen cair ke gas. Ideal yang dimaksud dengan sistem 2 komponen cair ke gas adalah sistem yang terdiri dari cairan dengan uapnya. Sistem dikatakan ideal bila memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Untuk campuran biner ideal, proses percampuran tidak menimbulkan efek kalor karena energi indeksi antara komponen 1 dan komponen 2 sama dengan energi interaksi antara sesama partikel komponen 1 maupun sesama partikel komponen 2. Dan ini untuk gambar yang A 1.2, diagram titik beku untuk sistem binar H2O
NaCl pada satu tekanan Tm. Untuk gambar B1.2 diagram titik beku untuk biner sistem H2O CaCl 2 pada tekanan 1 atm. Klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan yang setidaknya satu sebuah logam secara struktural. Paduan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu paduan fase tunggal dan kipas multifase. Paduan fase tunggal. Jika paduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, ia bisa hanya menjadi larutan padat atau fase intermediat. Solusi padat. Solusi padat hanyalah solusi solid negara dan terdiri dari dua atau lebih jenis atom membentuk satu tahap. Solusi padat substitusi. Alloys jenis ini sering dibuat meningkatkan kekuatan logam yang diberikan sejumlah aturan umum yang tersedia, sebagian besar melalui karya Hum-Rothery 1 sampai bantuan dalam pemilihan elemen paduan yang tepat. Jika atom salam itu target atau lebih kecil dari atom pelarut, ada distorsi struktur kisi di wilayah zat terlarut atom. Hambatan yang ditimbulkan oleh distorsi itu terhadap penggerakan disk Cholesky pada bidang slip meningkatkan kekuatan paduan. Kekuatan paduan biasanya meningkatkan dan daktilitas menurut dengan memesan efek seperti itu diucapkan dalam sistem tersebut, di mana bentuk sel satuan diubah dengan pemesanan, namun diabaikan di mana fase yang dipesan memiliki struktur kisi yang sama dengan fase yang tidak teratur. Di sini ada gambar 1.4 untuk yang A, persamaan atomik yang tidak teratur, dan untuk yang B, persamaan atomik padatan teratur larutan. Memerintahkan solusi padat dalam larutan padat sejati seperti ditunjukkan pada gambar 1.4 yang A. Dua jenis atom didistribusikan secara acak lokasi kisi dalam struktur kristal. Beberapa paduan bagaimanapun memiliki properti yang mereka bentuk seperti solusi padat berantakan di lebih tinggi suhu, namun lebih rendah suhu mereka berubah menjadi susunan teratur dari keduanya. Jenis atom gambar 1.4b. Struktur yang tertara seperti itu disebut as a superlattice atau yang disebut suprastruktur. Pemesanannya disebabkan oleh kekuatan interaksi antara dua jenis atom dalam struktur. Pemesanan yang sempurna dari solusi padat ternyata bisa terjadi hanya jika dua jenis atom hadir dalam rasio tertentu, seperti 1:1, rasio yang ditunjukkan pada gambar 1.4 yang B. Larutan padat yang dipesan dibentuk di sejumlah sistem paduan, salah satunya adalah paduan tembaga ke seng sesuai dengan rasio atom 1:1 dari dua elemen. Kekuatan paduan biasanya meningkatkan dan daktilitas menurun dengan memesan efek seperti itu diucapkan dalam sistem tersebut, di mana bentuk sel satuan diubah dengan pemesanan, namun dapat diabaikan di mana fase yang dipesan memiliki struktur kisi yang dengan fase yang tidak teratur. Dengan mudah, bagaimanapun, memesan menghasilkan perubahan ganti rugi dalam sifat listrik. Resivinitas listrik menunjukkan penurunan yang ditandai saat pemesanan terjadi dalam bentuk padat yang tidak teratur larutan. Dan di sini ada 3 jenis senyawa perantara atau intermetalik yang paling umum. Yang pertama, senyawa valensi.
Senyawa valensi mereka terbentuk secara kombinasi dari dua atau lebih logam yang memiliki perbedaan yang cukup besar dalam elektronegativitas. Kombinasi itu terjadi dalam bentuk stoikiometri proporsi, tetapi umumnya tidak mengikuti aturan valensi kimia. Ikatan dapat bersifat ionik atau kovalen tergantung pada selisihnya dalam elektronegativitas. Senyawa intermelik tidak terbentuk logam di properti mereka dan memiliki dakilitas yang buruk dan konduktivitas listrik. Struktur kristal mungkin rumit dan sangat berbeda dari struktur logam komponen. Contoh valensi senyawa Mg2Si, MgAsN, Mg2Pb, dan AlSb. Dan yang kedua ada senyawa interstisial. Senyawa interstisial 5 unsur memiliki relatif atom kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen, yang membentuk solusi solid interstisial seperti yang telah kita lihat di atas. Juga bentuk senyawa interstisial dengan logam transisi seperti skadium, titanium, zirconium, tantalum, tungsten. Rasio dan struktur kristal senyawa berbeda dari komponennya. Contoh tipikal adalah karbida besi disebut semenit. Senyawa ini memiliki komposisi tetap dan struktur kristal yang kompleks. Yang ketiga ada senyawa elektron. Senyawa elektron ini adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari dua logam kurang lebih SaZoe ukuran atom namun berbeda dalam valensi. Nama ini berasal dari fakta bahwa mereka memiliki rasio pasti elektron valensi terhadap atom, seperti yang ditunjukkan dulu oleh Hum-Rothery. Senyawa ini memiliki struktur yang pasti ditentukan oleh rasio elektron atom. Dan multifase alloys, paduan fase tunggal terbentuk sepanjang batas padat kelarutan, tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, multifase dibentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu atau lebih yang mungkin merupakan logam murni atau sejenis fase tunggal paduan, seperti larutan pada substitusi atau interstisial. Multifase paduan lebih umum daripada paduan fase tunggal dan juga industri yang lebih penting, karena propertinya bisa bervariasi tingkat yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.